my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Jadi, kali ini temanya tentang dia yang selalu memandang foto kamu. Jadi, siapa yang selalu memandang foto kamu? Sebenarnya aku mau lebih mengulik tentang perasaannya dia atau apa yang koneksi dia antara kamu sama dia yang sering mandangin foto kamu. Jadi, tetap aku akan bacakan tentang energi kamu, energi dia. Terus aku juga akan bacakan pesan-pesan lainnya. Oke? Ini adalah general reading, diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk kolektif. Jadi kamu harus bisa bijak dalam menelaah informasi apapun yang aku berikan. Dan ini energi bisa vice versa. Lalu sebenarnya kalau yang namanya general reading, kan ini bukan pick a card ya. Kamu nggak perlu pusing-pusingin tentang gimana cara milihnya harus yang mana. Yang kamu perlu lakukan hanya enjoying koneksi ke aku. Ibaratkan terus saat kamu memutar video ini, saat kamu mengklik video ini, ada sebuah pertanyaan yang besar di kamu tentang percintaan. Dan di situ kalau kamu klik berarti ini udah ada terkoneksi. Okay? Sit back, relax, and enjoy the reading. Mari kita mulai. Jadi nanti kalau misal aku nggak lupa, kita bakal lihat juga dari back pesannya apa. Oke. Spirit guide, angel divine power, what like God in Genesis. Somebody my ghost can speak the truth. Give me permission and protection to set people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Okay. Spirit guide, angel divine power, like God in Genesis. Give me permission and protection to set people who watch this video. Tell me about their current energy or their current situation. Ada the Queen of Cups, kalian orang yang sensitif, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Sebenarnya intuisi kalian kuat, tapi intuisi kalian dibaringin dengan baper yang lebih besar juga. Jadi kadang-kadang ada banyak orang yang suka gampang galau energinya kalau kayak gitu. Tell me about their energy and situation. Ada the World. Di sini juga ada energinya Capricorn, Libra, Aquarius. Kamu orang yang punya sudut pandang yang bagus, point of view yang keren. Sebenarnya punya kedewasaan soal spirituality atau kedewasaan soal pemahaman spiritual path. Kamu membuat bubble kamu sendiri. I see kalau di sekeliling kamu protectionnya oke. Protectionnya tuh kuat, solid. Di sini ada Eight of Wands, ada travel. Secara energi, kalian orang yang berpikir dengan cepat. Jadi yang aku lihat gini, kamu punya experience yang bagus di dalam kehidupan, terutama di percintaan. Nah, pengalaman kamu membuat kamu orang yang lebih kuat dibanding orang-orang sekitar kamu. Dari the Eight of Wands di sini, kamu mempunyai kemampuan untuk berpikir dengan cepat, membuat keputusan dengan cepat. But I see di sini secara energi sangat protected ya, sangat terlindungi. Ada sebuah regeneration. Kalau ada regeneration, berarti ada sebuah ending. Ada fase yang ending dalam hidup kamu. Jadi, ibaratkan sel-sel kehidupan nih di sekeliling kamu lagi diperbaharui untuk sesuatu yang baru dimulai. Ada beberapa dari kalian ada sebuah komunikasi yang intens, ada yang planning buat traveling. Ini karena banyak ya yang nonton, jadi aku jabarin aja beberapa. Ada grup yang lagi fokus sama mendewasakan diri, membahagiakan diri dengan traveling, membahagiakan diri dengan liburan. Ada grup yang lagi intens komunikasi sama seseorang. Eight of Wands itu juga ngomongin traveling dalam arti perpindahan. Misalnya kamu dari kota A ke kota B, atau kamu dari fase transisi dari ke dewasa yang lebih bijak lagi. Contohnya seperti itu. Jadi ada sebuah transisi yang terjadi dalam kehidupan kamu. Transisi ini ngomongin soal perubahan ya. Jadi ada sebuah perubahan di hidup kamu. Di sini ada aku juga melihat kamu memang tidak
tidak terlalu terobsesi dalam sebuah percintaan. Jadi aku ngeliat oke sih energinya di sini. Ada pemikiran yang luas. The world juga kamu kayak mempunyai niat buat keluar dari zona nyaman. Tapi ini dua kemungkinan karena ada dua grup. Yang satu lagi nyaman sama dunianya sendiri, yang satu lagi pengen keluar dari dunianya. Oke? Aku bakal lihat tentang orang yang selalu memandang fotomu. Spirit guide, angel, human power, malaikat yang gracious. Give permission and protection to future people who watch this video. Tell me about their person that keeps staring at their face, staring at their photos. Who is that person? Ada Queen of Wands sama Ace of Swords. Dia adalah sosok orang yang mempunyai logika yang bagus. Dia juga tipe orang yang kalau berkomunikasi lugas. Di sini dia sedang melakukan sebuah transformasi. Ada energi Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra. Let's see ya. Yang aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang agak galak ya. Dia orang yang galak. Aku ngeliat di sini kalau misalnya kamu lihat di sini ada ikan hiu. Istilahnya kalau di dalam ocean kan, di dalam lautan, hiu itu predator. Ya, kayak di kehidupan dia adalah sosok yang lumayan dominan gitu ya. Lumayan galak. Persepsi orang-orang di luar sana juga emang mandang dia sosok orang yang cukup powerful dan cukup galak gitu. Cuman sebenarnya di dalamnya dia lagi bisa dibilang agak dead inside ya. Kayak di dalam dirinya sendiri ada hopeless. Ada sisi dia yang hopeless soal percintaan. Nah, dari death di sini aku melihat dia lagi fase transformation, bisa secara mental, bisa secara kedewasaan, atau bahkan secara fisik. Dia orang yang penuh dengan passion. Dia orang yang mandiri. Saat ini keadaannya dia sedang berdiri dengan tegap mengarungi permasalahan kehidupannya dia. Jadi kayak ada problem, memang ada problem yang terjadi, akhirnya ada death. Cuman yang aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang memang pokoknya aku harus menang dalam situasi ini. Aku nggak mau kalah, jadi aku harus berdiri dengan tegap gitu. Dia sosok orang yang bisa dibilang suka mendominasi juga, entah di perkumpulan atau di teman nongkrongnya dia sama pasangan, dia suka mendominasi. Memang di sini aku melihatnya ada aura-aura. Kalian bisa dilihat sama sosok orang yang memang dari dulu kayak apa-apa sendiri gitu loh. Jadi saat berhubungan sama seseorang, ya dia mau sesuatu ya harus sesuai sama pemikiran aku lah gitu. Kita jabarin soal death dulu ya. Di sini dia ada kekuatan. Ada sama kamu juga ada movement di sini kan, kamu ada perjalanan. Cuman kalau dia memang ada perjalanan yang lumayan bikin gebrakan. Terus di sini ada transisi, ada sebuah ending. Kalau kamu fasenya lagi dibuat, ini fasenya sudah dilaluin sama dia. Kayak dia mendadak berubah gitu. Oke, kita lihat dulu tentang siapa orangnya. Spirit guide, angel, divine power, like God, and gracious. I'm listening, my ghost can speak the truth. Tell me more about this person who keeps staring at your photos. Who keeps staring at the people who watch this video photos. Ada the Ten of Wands. Dia orang yang bertanggung jawab. Cuman dia selalu memikul beban yang kadang-kadang gak sesuai sama kemampuan dirinya dia sendiri. Ada the Ace of Pentacles. Sama ada Judgment. Orangnya cukup pintar dalam menilai seseorang. Dia sebenarnya punya intuisi yang kuat. Kayak kamu menutupi sesuatu, dia sebenarnya tahu. Dari Ace of Pentacles aku melihat dia adalah salah satu orang yang memang aiming atau meraih sebuah kemenangan soal finansial. Jadi kayak dia lagi sedang melakukan sesuatu hal nih soal finansialnya agar lebih membaik. Dia lagi di fase untuk ngeraih itu. Ada Five of Cups, kamu sama dia punya kenangan. Ada sesuatu yang terjadi antara kalian berdua dan ini ada sebuah kesedihan. Terus di sini ada Four of Swords. Bisa kamu memimpikan dirinya atau dirinya memimpikan dirimu.
karena ini soal dream world. Jadi aku melihat kalau kamu nanya siapa, dia tipe orang yang sebenarnya bisa berkomunikasi secara batin antara kamu sama dia. Di sini dari Four of Swords ada kenyamanan. Jadi gini, nanti aku lihat, aku kasih tahu ya, bentar. Kita lihat satu lagi. Who is this person? Satu aja. Who is this person? Jadi gini. Ada momen dimana dia sendiri nih malam-malam, lagi saat malam hari, saat mau tidur nih, orang-orang udah pada nggak ada komunikasi sama dia lagi nggak ada kesibukan. Saat momen itu kayak dia mengenang sama masa lalu, momen-momen dimana yang dulunya happy terus happy-happynya itu ada sesuatu yang kandas lah. Dia mengenang hal itu. Saat momen itu dia memandang foto kamu. Saat dia memandang foto kamu itu kayak memberikan secerca harapan. Pokoknya gini, niatnya dia saat melihat video kamu, melihat foto kamu. Saat dia melihat foto kamu, karena dia menginginkan mimpi-mimpi yang indah gitu loh. Jadi kayak niatnya dia mandangin foto kamu supaya agar saat di mimpi dia melihat wajahmu gitu loh. Nah itu sih, karena dia sebenarnya punya kekuatan batin yang bagus. Di sini dari Six of Wands, dia adalah sosok orang yang memang berada di lingkungan pertemanan dirimu. Dari The King of Wands ada energi fire yang cukup besar. Dia gairahnya lumayan besar sama diri kamu di sini. Kamu kalau dealing sama maskulin, dia adalah sosok orang yang bisa dibilang agak player ya. Jadi kalau misalnya dibilang kayak hanya fokus ke kamu, ya nggak terlalu juga, karena dia tuh tipe orang yang masih kayak lirik sana lirik sini gitu. Tapi dia mempunyai keinginan yang sangat besar untuk diri kamu gitu. Ibaratkan di sini ya udah kepalang tanggung membaranya gitu dia ke kamu. Dia agak culas, dia agak ngeselin orangnya. Terus kalau aku lihat, kalau kamu dealing sama feminin, dia adalah sosok orang yang bisa dibilang tidak terlalu memperhatikan dirimu. Kalau misalnya ada kamu nih ya, contoh pas ketemu, dia tidak terlalu memperhatikan diri kamu kalau kamu dealing sama feminin. Karena yang kayak ibaratnya dia memakai topeng lah, gengsinya gede banget gitu. I don't like this deh. Kita geser. Lumayan ini digeser. Tell me more about who is this person. Ada the Eight of Swords, ada the Four of Pentacles. Dia punya kenangan yang manis sih sama kamu sebenarnya. Kayak orangnya tuh posesif banget. Dia punya anxiety yang luar biasa. Jadi kamu nggak ngapa-ngapain nih, dia bisa tarik conclusion sendiri. Dia bisa tarik kesimpulan sendiri dari sikap kamu. Padahal kamu nggak ada niat buat apa-apa. Dia orang yang tipenya lari dari masalah. Di sini kayak ada masalah, ada cekcok, dia lebih baik lari gitu. Kalau kamu nanya siapa, dia orang yang nggak suka konflik, tapi kadang-kadang dia sendiri yang buat konflik, dia sendiri yang buat drama. Saat dia buat drama harus diselesaikan, dia malah kabur gitu tipenya. Di sini ada anxiety yang dia buat sendiri dari pemahaman dan pola pikirnya dia yang complicated ya. Di sini dari Four of Pentacles aku melihat dia sosok orang yang memang banyak nih bisa vice versa. Kamu banyak memberikan dia memori indah atau kebalikannya, dia banyak memberikan memori buat kamu gitu. Jadi kalau kamu nanya nih siapa yang sering memandang foto kamu, dia bukan tipe orang yang kayak tiba-tiba baru gitu loh. Dia orang yang sudah kenal sama kamu, sudah pernah ada memories. Ada beberapa dari kalian sudah memiliki hubungan dulu atau nggak ada hubungan sama sekali, karena di sini ada something new gitu.
I need one more. Who is this person? Nggak mau, keluarnya 2 kan capek baca lagi. 1 aja. Oke. Ada Eight of Pentacle. Oke, dia adalah sosok orang yang lumayan boring ya. Kalau misalnya soal lifestyle-nya dia. Dia tipenya yang workaholic, apa-apa kerja. Dan aku melihat di sini dari tadi tuh dia emang kayak ngeselin gitu loh. Jadi kadang-kadang dia bisa bikin sinyal, oke, kayak ini orang mikirin aku deh. Tapi kadang-kadang enggak gitu loh. Jadinya masih suka narik ulur, dan itu agak childish bagi aku. Kenapa childish? Karena kalau kamu mau sesuatu, kamu harus memperjuangkan. Sementara ini dia perjuangannya kadang-kadang doang gitu. Tapi ada kok, dia tuh punya problem lumayan, kayak mungkin mental problem. Ada yang punya mental problem, ada yang karena di sini anxiety, tapi ada juga yang problemnya di relationship. Kayak dia punya komitmen sama seseorang, tidak bisa dilepas, akhirnya dia escaping, lari dari kenyataan dengan cara melihat dirimu gitu. Kayak kamu tuh dambaannya dia banget gitu. Kita bakalan lihat ke pesannya dulu dari Oracle card. Baru nanti aku bakalan lihat why ya, kenapa dia memandangi foto kamu. Cuman yang jelas sih udah kelihatan di sini ya, karena memang lari dari kenyataan saat dia memandang foto kamu, kayak memberikan dia tuh energi booster gitu loh, energi kebahagiaan. Ada juga yang mencoba buat koneksi sama kamu di dalam alam bawah sadar. Tell me more about the situation. Message for the people who watch this video. Girl with snake. Empath, narcissistic, paradigm, being charmed or used, enable and boundaries. Ini banyak manipulasi. Ini datangnya dari pertemanan, tapi kamu nganggap dia teman, sebenarnya dia bukan nganggap kamu teman. Dia nganggap kamu lebih daripada teman. Di sini ada yang empati, ada yang empath, ada yang empatinya bagus, ada juga yang dibarengin sama narsistik. Jadi kadang-kadang kalau dasarnya narsistik terus merasakan empati, itu kadang-kadang suka over, kelebayan, terlalu gitu. Jadi kalau cinta pun sayang nih sama seseorang, orang itu bisa merasakan perasaan orang yang dia sayang, tapi dia orang yang narsistik juga. Ini agak bikin manipulatif ya, memanipulasi keadaan, dan jadinya bakalan lebay banget gitu bapernya. Dan di sini being charmed or used. Nah, ini untuk beberapa ya dari mereka, kadang-kadang dia menggunakan kayak menghasut orang atau menyuruh orang lain untuk memata-matai dirimu, atau bisa dibilang kayak mencari tahu tentang dirimu dari orang lain. It's not that healthy sebenarnya. Ada coven, ending, bring new beginning, growth, change, liberation, transition. Dua-duanya kamu sama dia lagi proses transisi. Ada yang ending, ada sesuatu yang berakhir di dalam kehidupan kalian. Ada karena sesuatu yang berakhir itu, potensi buat kalian bersama itu ada, karena ada new beginning. Ini growth. Kamu akan melihat dia tumbuh, dia akan melihat diri kamu tumbuh. Give me information about the situation. Ada keys or ring, many option, decision, unconventional, strings along one night stand. Aku melihatnya bisa kamu menjadikan dirinya opsi atau dia menjadikan diri kamu opsi. Yang aku bilang, dia walaupun kayak suka banget sama kamu dan memperhatikan kamu banget, tapi dia punya opsi-opsi lain gitu loh. Nah, di sini ada, karena saking banyaknya opsi, akhirnya bingung untuk memilih. Dan dia memilih kehidupan yang agak kurang tradisional ya. Jadi sesuatu hal yang kan biasanya kalau orang berkomitmen ya udah pilih satu, tapi kalau dia ya udahlah, aku nggak mau terikat dulu deh gitu, tiba-tibanya gitu, jalanin dulu deh.
Kiss on ring. Kayak apa ya? Dia tipenya yang mengikat loh. Yang aku lihat ya di sini. Kayak misalnya kamu sama dia nih. Nanti dia akan mengikat kamu karena dia tahu kuncinya, dia tahu cara mental kamu bekerja, cara pola pikir kamu bekerja, dia tahu. Jadi dia bisa memanipulasi keadaan agar semua keadaan tuh memihak sama dirinya dia. Who is this person? Tell me more. Girl talk. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Saran buat diri kamu, jika kamu memang dealing sama seseorang yang manipulatif, ini waktunya kamu buat lebih dekat sama teman-teman, karena teman-teman kamu bisa mempunyai opini yang fresh gitu. Jadi kadang-kadang kita kan kalau dalam situasi tidak bisa melihat dengan clear ya, tidak dipungkiri, jujur sama diri sendiri aja, pasti itu nggak clear karena kita udah galau duluan, baper duluan, dan udah berkabut duluan lah istilahnya, termanipulasi juga. Nah, orang-orang sekitar, teman-teman itu bisa ngebantu banget untuk kamu bisa melihat situasi dengan jelas. Nah, ini diminta buat coba belajar untuk bisa bahagia sendiri dan enjoying momen-momen gitu, having fun. Oke? Aku bakalan lihat tentang alasan orang ini selalu membanding foto kamu. Oh ya, Ubek. Untung aku ingat. Jadi ini tambahan tentang siapa dia. Dari Ubek. Tuh. Agak sulit ya. 2. Dia tuh orangnya gini, yang aku rasa ya. Dia sebenarnya tidak terlalu banyak rahasia di dalam hidupnya dia. Tapi dia pengen dilihat kayak misterius gitu loh. Jadi dibuatlah complicated tuh hubungan dan pemikirannya. Nah, kamu jika dealing sama orang itu kayak gimana bakalan bingung pasti. Kok aku sulit banget untuk mengetahui tentang dirinya gitu. Satu lagi aku cabut aja satu. Oke. Ada power. Jadi dia orangnya powerful. Cuman kalian itu kayak gini. Kamu bisa nge-trigger dia bisa nge-trigger kamu. Kamu bisa nge-push the right button. Kayak gini. Kamu sebenarnya bisa lebih pintar daripada dia untuk bisa tahu cara untuk nge-handle dia seperti apa. Powernya bisa di tangan kamu. Dan ini bisa vice versa. Kalau kamu yang fragile atau kamu yang kayak terlalu transparan, dia yang bakalan bisa manipulasi keadaan. Ada thunder. Ini akan ada momen dimana kamu akan tiba-tiba tahu tentang sesuatu, dan dia bukan tipe orang yang suka bikin planning ya. Dia tipe orang yang tiba-tiba melakukan sesuatu sama kamu, atau planning ke kamu itu datangnya tiba-tiba. A lot of fire di sini. Dia orang yang tipenya mengejutkan. Ada engagement. Ini ada komitmen. Dia tuh orangnya ready buat komitmen. There's an engagement in here. Terus di sini ada flirt. Yang aku bilang, dia tuh orangnya masih suka goda sana goda sini, tebar pesona sana sini, orangnya suka flirting. Terus di sini ada addicted to you. Ini hati-hati. Kadang-kadang dia terlalu adiktif sama kamu. Aku bilang kayak mau tidur aja dia ngeliatin foto kamu supaya bikin dia happy. Kayak apa ya? Menganggap diri kamu adalah sebuah drugs, sebuah obat untuk pelipur lara. Hati-hati sama addiction, itu nggak pernah healthy kalau terlalu too much. Ada Capricorn energi lumayan besar. Fire. Dia kadang-kadang terobsesi loh sama kamu. Kayak kamu ngapain dia terlalu obsesi. Ada religious path. Kalian mempunyai path religious yang berbeda-beda. Pemahaman soal religious kalian juga beda.
Oke, aku bakal lihat tentang kenapa orang ini selalu memandangin foto kamu. Ada the Four of Wands sama ada the King of Swords. Pertama karena gini, ada kestabilan yang dia dapat dari diri kamu, keinginan dia untuk berkomitmen sama kamu. Dia itu membayangkan atau menghalukan diri kamu sama dia kalau misalnya menikah gimana ya. Kayak gitu. Terus di sini ada the King of Swords. Kalau nanya kenapa the King of Swords, memang keadaannya tuh gini, kamu pas banget tuh di pikirannya dia, pas banget di logikanya dia. Jadi ada sebuah kriteria yang dia punya di kamu tuh ada gitu. Kita bakalan lihat pesannya dari Oracle Card dulu. Dari Romance Angel dulu, pesannya apa? Ada reconciliation, someone from the past is returning to your life. Seseorang dari masa lalu akan hadir lagi ke dalam hidup kamu. Kamu bisa dealing sama orang di masa lalu saat ini, atau kamu bisa dealing sama seseorang yang punya koneksi masa lalu sama kamu, kehidupan sebelum saat ini. Tapi reconciliation dibarengin sama transformation. Kalau yang namanya transformation udah pasti ada perubahan lah dari dirinya. Finance and career, financial issues are a factor in your love life. Ada isu-isu finansial yang menjadi faktor di hubungan percintaan kamu. Jadi harus fokus dulu nih sama kestabilan finansial, agar itu tidak jadi faktor untuk gonjang-ganjing kehidupan perkara percintaan. Aku bakal lihat dari sini ya, baru nanti outcome-nya. Ada friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Kadang-kadang kita bukan hanya cinta-cintaan, kita harus membuat hubungan sama pasangan itu kayak teman, dan di situ ikatannya akan semakin indah. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it's only being true to yourself that you can be true to others. Jangan pernah ngambil keputusan berdasarkan rasa bersalah, penyesalan, atau rasa kasihan. Jangan memikirkan segala sesuatu karena ini, karena itu gitu loh. Jangan give excuse, jangan kasih alasan. Karena saat kamu jujur sama diri sendiri dan kamu benar-benar jadi diri kamu sebenarnya, baru kamu bisa untuk melakukan kebenaran gitu. When you being true to yourself, you can be true to others. Jadi orang lain pun akan respect sama kamu dan akan menghargai kamu saat adanya dirimu, bukan karena kamu ada rasa kasihan atau segala macam. Ada only time will tell. Hanya waktu yang akan menjawab. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. Tutup mata kamu dan bilang ke diri kamu sendiri kalau kamu deserving atau berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Mau apapun keadaan kamu saat ini. Okay, kita bakalan lihat the outcome of this situation. Spirit guide, angel, divine power, or like God and goddesses. Ya, kenapa? Give permission and protection to sit for people who watch this video. Tell me about the outcome of this situation. Ada Ace of Swords, ada the Five of Cups. Siapapun yang melakukan keputusan salah, nanti akan ada penyesalan. Tapi dari Ace of Swords ada sebuah komunikasi yang akan terjalin nantinya. Ada the Fool, ada awal mula baru nih gitu yang kamu bisa lakukan sama dia. Ada new start, ada new beginning. Kedepannya akan seperti apa? Ada sesuatu yang baru
Tapi ini keraguan harus dihindarin dulu. Dari the Five of Cups ini ibaratkan kayak pesan buat kamu agar tidak menarik apapun yang di masa lalu ke masa sekarang. Masa lalu biarkan di masa lalu. Kamu jalanin saat ini dan ke depannya. Jadi melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Nanti akan ada sebuah komunikasi dan kamu akan lebih clear lagi. Ada informasi yang kamu dapatkan dan ini akan memberikan kamu kedamaian. Dari the Fool juga akan ada happiness. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, komen dan subscribe, dan jangan lupa share. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang hubungan kamu sama dia atau tentang keadaan percintaan kamu ke depannya seperti apa, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Dan jangan lupa kalau mau request, silahkan komen di bawah. See you in the next reading, bye!